Shalom anak-anak, bagaimana kalian semua di rumah? Mr. Timo berharap kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Mari kita akan kembali bersama-sama untuk belajar pendidikan agama Kristen. Untuk kelas 6 kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu bermain sambil memuliakan Tuhan. Nanti bisa dibaca di rumah di dalam Efesus 4 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Tapi sebelumnya mari kita akan belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami akan belajar, kiranya Tuhan tolong berikan hikmat dan pengertian bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak atau bahkan bagi orang tua pun juga suka bermain. Hampir semua orang itu suka bermain, baik itu permainan sendiri, jadi sendiri dia bermain, ataupun bermain bersama orang lain. Bermain sendiri itu seperti apa, Mister? Bermain sendiri seperti main game ya di laptop, itu bermain sendiri. Kalau bersama orang lain bisa bermain sepak bola, bermain congkak atau sebagainya. Ada beberapa jenis permainan yang kita kenal. Yang pertama yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional ini seperti bermain layang-layang, kelereng, lompat tali, kasti, dan sebagainya. Lalu ada juga namanya permainan modern. Permainan modern ini permainan yang berhubungan dengan alat-alat elektronik seperti bermain game, bermain Nintendo, bermain PlayStation, game online, dan sebagainya. Ada permainan lagi, yaitu permainan yang jenisnya adalah olahraga, seperti bermain sepak bola, bermain basket, bermain bulu tangkis, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada namanya permainan petualang, seperti mencari jejak atau menemukan sebuah benda yang hilang, dan yang lainnya. Hal yang penting bagi kita yang harus kita ingat adalah bahwa setiap permainan yang kita lakukan ini haruslah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi permainan yang kita mainkan ini bukan kita menambah dosa, tetapi bagaimana permainan itu justru bisa memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, permainan itu harus membawa dampak yang positif bagi kita, supaya itu berguna bagi kita dan juga bisa memuliakan Tuhan. Anak-anak, dalam permainan itu ada dampak positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif yang lebih banyak itu berada dalam permainan tradisional. Mengapa demikian? Karena dalam permainan tradisional itu banyak belajar secara nyata. Kita bisa dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain, bisa bersosial dengan orang lain. Karena
kebanyakan permainan tradisional itu bersifat bersama-sama, berkelompok, sehingga menimbulkan kerjasama yang baik dengan teman-teman. Permainan modern, misalnya bermain game online, itu juga bisa memiliki dampak yang positif. Namun juga ada dampak negatifnya juga. Dampak positif dalam permainan modern seperti game online itu, kita bisa menguasai beberapa hal, yaitu kita bisa menguasai komputer dan kita juga bisa menguasai teknologi dengan baik. Namun bahwa permainan modern ini juga membawa dampak negatifnya, yaitu kita bisa kecanduan. Kita juga karena kecanduan itu bisa mengambil uang dari orang tua untuk kita bermain di warnet. Kita juga bisa bolos sekolah hanya ingin bermain game. Kita juga kesehatan bisa terganggu jika main game terlalu lama, sehingga mata bisa rusak atau tidak bekerja dengan baik. Lalu kita, karena game itu bisa membuat kita kurang bersosialisasi, karena kita berhadapan dengan dunia maya. Kita menjadi orang yang bersifat ego, kita bersifat individualis. Itulah dampak negatif dari permainan modern. Lalu bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan saat bermain atau sambil bermain? Rasul Paulus menasihati kita dalam surat di Efesus 4 ayat 29 sampai 32 agar memiliki sikap-sikap berikut dalam kita bermain. Yang pertama, kalau kita bermain, yaitu jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor ketika sedang bermain. Yang kedua, yaitu kita tidak geram, kita tidak marah-marah atau bertikai dengan teman kita ketika kita saat bermain. Yang ketiga, kita ini jangan memfitnah atau tidak berbuat jahat kepada teman kita, seperti bermain sepak bola lalu kita berbuat curang terhadap teman kita sehingga teman kita jatuh. Lalu dalam bermain hendaknya kita ini bersikap ramah dengan teman kita. Kita bermain dengan penuh kasih, dan dalam permainan itu janganlah kita mendendam. Kita harus saling mengampuni jika ada teman yang salah. Bermain adalah hal yang menyenangkan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita mensyukuri karena kita bisa bermain. Dengan bermain kita dapat memuliakan Tuhan. Permainan yang memuliakan Tuhan adalah permainan yang memberikan pengaruh yang baik, dampak yang baik bagi kita semua. Bermain sambil memuliakan Tuhan ini bisa kita lakukan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita bermain dengan sopan, ya, kita bisa bermain dengan jujur, tidak egois atau tidak menang sendiri. Kita bisa bekerja sama, kita tidak bertikai, bermain dengan ramah, bermain penuh kasih, tidak menyakiti teman, saling menolong, dan saling memaafkan. Ya, demikianlah pelajaran kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.